Terima kasih banyak. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mencoba memaparkan hasil diskusi kami tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, ya. Di mana kami di kelompok ini berjumlah 4 orang yang mulai dari Marwah, Mutia, Samsul Triadi, kemudian saya sendiri. Dan yang akan menjelaskan materi ini, saya persilakan saudari Bu Mutia untuk menjelaskan lebih jauh tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sampai kepada pemetaan aset dalam sebuah komunitas. Untuk Bu Muti, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Mutia akan mempresentasikan pemetaan aset dalam sebuah komunitas, di mana pemetaan ini kami telah petakan di kelompok kami dari 2 sekolah yang berbeda dan daerah yang berbeda, di mana daerah sekolah yang satu pegunungan dan satu sekolah di perkotaan. Kami dari 7 aset sekolah, pertama modal manusia. Lanjut Pak Ulla. Di sini kami petakan yang secara berkelangsungan. Kami cuma memetakan secara berkelangsungan, Bu. Pertama modal manusia, terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, komite sekolah, caraka, orang tua murid, satpam, dan operator. Dan di modal sosial, diantaranya polisi cilik, dokter cilik, pramuka, dan PMR. Ketiga, modal fisik, di bagian gedung, ada ruangan kelas, ruangan kepala sekolah, ruangan guru, musola, perpustakaan, ruangan musik, lab komputer, WC atau toilet, bank sampah, dan ruangan komposter. Di modal fisik atau infrastruktur, yaitu LCD, laptop, speaker, mobilier, lab olahraga, lapangan olahraga, lapangan tenis meja, lahan parkir, motor sampah, sanitasi atau saluran pembuangan. Di modal lingkungan ada kebun toga, kolam ikan, greenhouse, taman baca, dan pepohonan. Di modal finansial ada komposter, daur ulang sampah, koperasi sekolah, kantin jujur, dana BOS, dana PIP. Di modal politik ada PDAM, PLN, Telkom, perkebunan, dan kehutanan. Di modal agama dan budaya terdiri dari zikir bersama, peringatan Hari Sumpah Pemuda, peringatan Hari Maulid, zikir bersama, salat berjamaah, dan jemput siswa depan pintu gerbang, serta 3S, salam, senyum, sapa. Demikian hasil presentasi kami. Kami hanya mempresentasikan poin-poin yang secara berkelangsungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bu Muti. Demikianlah hasil pemaparan diskusi kami dari kelompok 3. Jadi saya persilakan untuk yang lain menanggapi, baik berupa hal paling menarik yang ditemukan maupun hal paling ingin diketahui, sampai kepada hal yang mungkin sangat tidak berhubungan dengan apa yang menjadi aset di sekolah kami atau yang kami paparkan. Jadi kami persilakan untuk kelompok 2. Saya Pak. Kelompok 1 dulu deh. Tabe.
Saya Oh juga, iya, Pak. jadi siapa yang duluan? Jadi kita urut saja, kita urut sesuai kelompoknya ya, kelompok 1. Oke, oke, oke. Oh, iya. Jadi saya persilakan kelompok 1, saudari Bu Sahari, Ya. untuk memberikan tanggapannya. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Saya ucapkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melihat tadi presentasi Bapak, melihat dan mendengar ya, saya melihat Bapak ini hanya melihat saja aset-aset yang ada di sekolah. Kenapa Bapak atau Ibu, artinya kita tidak melihat aset yang ada di lingkungan. Di Polewali kan banyak sekali aset. Satu contoh lapangan Pancasila, gedung-gedung yang ada, Masjid Syuhada, apalagi di depan sekolahnya 66. Ada pasar besar yang ada di Polewali. Kenapa, apa alasan Ibu sehingga tidak memasukkan ke dalam aset sekolah tersebut? Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih banyak buat Bu Sahari atas pertanyaannya. Apakah kita lanjut atau kita langsung jawab? Dijawab dulu ya, bisa. Oh iya, jadi kami akan mencoba menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari Ibu Sahari. Jadi saya persilakan salah satu teman kelompok kami, Ibu Muti atau Pak Adi mungkin bisa. Bagaimana dengan Pak Adi? Ya nanti Pak Adi sebentar menambahkan. Bu Muti saya Warahmatullahi persilakan. wabarakatuh. Oh iya. Dan selamat sore. Ya baiklah, saya akan menanggapi dari kelompok 1, di mana yang dikatakan tadi terutama fisik ya. Kenapa kita tidak gunakan sebagai dikatakan tadi bahwa di situ ada masjid Syuhada. Di sekolah kami sebenarnya sudah terpenuhi. Artinya terpenuhi di sini masalah musola sudah ada. Buat apa kita untuk menggunakan aset di luar sekolah kalau ada aset sudah terpenuhi di sekolah? Seperti tadi pada masjid itu kan masjid Syuhada. Sedangkan di sekolah kan sudah terpenuhi. Baik musola, lapangan yang sudah memadai. Makanya kita tidak terlalu mengharapkan dari luar karena sudah terpenuhi di sekolah. Apalagi sekolah kami itu memang agak luas. Hampir dikatakan bahwa di Indonesia Timur sekolah kami yang paling luas. Halaman gedung. Kenapa saya katakan demikian? Karena dulu pernah ada kementerian datang, dia terus terang dia heran. Wah, di Jawa ini tidak ada sekolah seluas ini. Jadi dia itu melihat hampir semua sekolah yang pernah dikunjungi tidak sama dengan sekolah kami. Semua hampir fasilitas memadai. Mulai dari CCTV itu sudah ada. Jadi sejak sekolah kami adalah sekolah rintisan RSBI. Semua mulai dari komputer, semua sudah terpenuhi semua. Jadi terus terang kami tidak sepenuhnya mengharapkan aset dari luar sekolah. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Keren Demikian sekolahnya, Pak. hasil tanggapan kami dari salah satu teman kelompok kami, Pak Adi. Terima kasih banyak. Dan saya kembalikan kepada penanya, Bu Sahari. Bagaimana, Bu? Ya, terima kasih. Tadi jawabannya sungguh luar biasa. Betul sih bahwa 66 itu adalah sekolah besar, ya. Mulai dari fasilitasnya lengkap, lapangannya apa. Tapi saya bertanya seperti ini, Pak, sesuai dengan tugas yang ada di modul, bahwa kita disuruh untuk menggali aset-aset yang ada di daerah, bukan hanya di sekolah kita. Mungkin seperti itu sehingga saya bertanya demikian. Jadi kebetulan itu di pertanyaan di modul seperti itu, Pak. Tadi saja Bu Arliana kelompoknya dengan Bu Belina, gunung yang ada di Campelagian mereka memasukkan sebagai aset yang ada di daerah kita. Kenapa sih kita tidak memasukkan
yang ada di tetangga kita ini. Bukan kita hanya ibaratnya kita hanya satu kali melompat sampai di sana. Itu seperti itu, Pak. Terima kasih. Oh iya, terima kasih banyak. Jadi saya lanjut lagi ya. Bagaimana? Saya lanjut ke kelompok. Bertanya, Pak. Oh iya, kelompok 2 2. untuk menanggapi apa yang telah kami paparkan. Silakan Ibu Belina Yanti. Oke, saya ingin sharing sedikit atau bertanya mengenai hal yang paling menarik, khusus bank sampah ya. Kira-kira apa sih hubungannya pada modal fisik tadi, bank sampah, dengan aset sekolah Bapak. Kemudian hal yang paling ingin saya ketahui yaitu pada modal politik pada poin kehutanan. Itu yang ingin saya sampaikan. Terus yang mengenai tadi yang ditanyakan Pak, hanya sharing sedikit ya. Memang sih yang disampaikan Pak Adi sangat keren sekali ya Pak. Sekolahnya Bapak sudah tidak mengharapkan aset bantuan lagi. Mungkin juga dana bos sudah tidak dibutuhkan Pak ya. Iya, putus-putus. Halo? Halo? Jadi Iya, halo, enggak kedengaran Pak ya? Iya, agak putus suaranya, Bu. Oke, saya ulang. Oke. Yang saya tanyakan yang pertama hal yang paling menarik, modal fisik yaitu bank sampah. Kira-kira apa hubungannya dengan aset sekolah? Kemudian hal yang paling ingin diketahui pada modal politik pada poin kehutanan yang ingin saya tanyakan. Terus yang tadi penyampaian Pak Adi, saya rasa keren Pak ya sekolahnya sudah tidak mengharapkan aset-aset sekitar Kabupaten Koloman lagi. Mungkin juga bantuan dana bos sudah tidak dibutuhkan Pak ya. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Oh iya, terima kasih banyak. Jadi saya persilakan teman kelompok kami menanggapi pertanyaan dari Ibu Belina Yanti ya. Jadi Bu Muti mungkin bisa melanjutkan. Baik. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Belina tentang bank sampah ya. Iya, bank sampah. Iya. Di bank sampah di sini yang paling menunjang adalah kenapa kita masukkan dalam bank sampah, karena di sekolah kebetulan kami ada sekolah adiwiyata, maka kami sampah-sampah di sekolah itu kami pilah di bank sampah. Setelah nanti hasil bank sampahnya nanti yang telah dipilah lalu dimasukkan ke ruang daur ulang. Nah, disinilah di daur ulang ini menghasilkan dia berupa bisa menghasilkan berupa barang maupun material. Contoh Bu, kemarin hasil daur ulang ini dari sekolah kami kemarin kita pakai dalam kegiatan pameran di tingkat nasional. Itu hasil daur ulang dari sekolah kami. Jadi sangat menunjang untuk sumber daya di sekolah kami, Bu. Terus untuk kehutanan, kenapa kita masukkan kehutanan tadi ini saya tambah? Karena tadi masalah pohon. Di sekolah kami tuh banyak pohon yang tumbuh itu dari kehutanan. Kami diberi dinas kehutanan pohon untuk ditanam di sekolah kami sebagai pelindung. Bagus. Terus dan bukan cuma kehutanan sebenarnya Bu, perkebunan pun begitu. Kami juga dapat tanaman dari dinas-dinas perkebunan, kehutanan, lalu kami tanam di sekolah kami. Disitulah ditempatkan di toga. Jadi di pekarangan sekolah kami itu beberapa tanaman atau pohon yang berasal dari sumbansi dari dinas kehutanan dan perkebunan. Itu Bu penjelasan saya sedikit. Mungkin bisa ditambah dari Pak Adi. Kan di sini tadi apa namanya
bank sampah di sini kenapa dikatakan bahwa dia masuk di modal fisik? Karena di mana sekolah kita ada khusus berdiri berbentuk gedung khusus untuk bank sampah, di mana bank sampah itu tadi dipilah. Setelah dipilah itu akan didaur ulang untuk membuat suatu kreasi yang nantinya akan dipamerkan di tempat pameran, kayak kemarin sempat pameran di Kalimantan. Di situ sempat banyak peminat, bahkan hasil pameran itu banyak yang lelang, hanya terjual. Jadi sebenarnya sini bisa juga dikatakan dia masuk di modal finansial, karena hasil daur ulang itu menjadi uang. Jadi dua ini bank sampah berupa bentuk fisik adalah gedung, bank daur ulang itu berupa modal finansial. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya ingin menambahkan Bunda untuk terakhir. Ya. Silakan. Bisa saya tambah untuk bank sampah? Ya. Untuk Bu Marwah dulu. Bu Marwah mungkin ada sedikit masukannya juga. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya menanggapi dari pertanyaan Ibu Belina tadi mengenai bank sampah. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Adi mengenai posisi dari bank sampah itu kita masukkan sebagai aset bagi sekolah, karena dari bank sampah itu kan adalah sebuah ruang atau sebuah gedung merupakan tempat memilah sampah. Kemudian hasil dari pilahan sampah tadi ini ada yang bisa kita gunakan sebagai barang jadi asalnya barang daur ulang, kita recycle, kemudian bisa juga jadi reuse, reuse. Jadi kemudian mengenai dana BOS, saya sangat tertarik dengan yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Ibu Belina bahwa sekolah Pak Adi mungkin sudah tidak membutuhkan dana BOS. Saya pikir untuk mengenai dana BOS, seluruh sekolah, meskipun sekolah tersebut merupakan sekolah yang mandiri, masih membutuhkan dana BOS atau bantuan operasional sekolah untuk pengelolaan finansial sekolah. Jadi meskipun kita ketahui bahwa sekolah Pak Adi itu merupakan sekolah yang sudah mandiri, tapi saya pikir mengenai dana BOS itu tetap penggunanya sudah punya porsinya masing-masing. Terima kasih, Bunda. Oh iya, terima kasih banyak untuk teman kelompok kami. Bu Marwah telah memberikan masukan juga atas pertanyaan Bu Belina nanti. Sedikit Kemudian, ditambah. oh iya, lanjut mengenai bank lagi. sampah. Di sini saya perjelas tentang bank sampah. Kebetulan saya direktur bank sampah di sekolah. Kegiatan di bank sampah ini siswa dari kelas-kelas kami buatkan buku tabungan bank sampah. Jadi setiap minggu itu dan bergiliran per kelas memasukkan atau menjual sampahnya di bank sampah. Lalu kita pilah, ditimbang, lalu kita catat berapa timbangan bank sampah murid tersebut. Hasil pencatatannya itu kami juga kumpul atau rampung, lalu datang dari pihak BLH untuk membeli sampah kami, Pak. Di sampah kami yang tidak bisa kami daur ulang. Sampah yang sisanya itu kami jual. Terus dari pihak BLH datang mengambil sampah kami. Itu dia membeli sampah kami dengan catatan di rekening bank sampah siswa. Begitu proses bank sampah di sekolah kami. Oh iya. Seperti itulah tanggapan dari kelompok kami, di mana di sini yang paling menarik diskusikan tadi masalah bank sampah juga ini. Bagaimana, saya kembalikan kepada Ibu Belina nanti. Bagaimana? Oke, terima kasih banyak Pak. Penjelasan dari Pak Adi, Bu Marwah, Bu Mutia, dan Pak Abdullah sangat lengkap dan bisa juga jadi bahan masukan di sekolah saya yang sekolah terpencil ini. Terima kasih banyak Pak.
Oh iya, ya terima kasih banyak. Jadi sebelum kami tutup, sedikit juga saya tambahkan tadi tentang modal manusianya tadi yang adalah yang ditanyakan Ibu Sahari tentang tidak mengharapkan aset yang ada di luar daerah. Sebenarnya ini bukan berarti tidak mengharapkan ya, tidak sepenuhnya. Karena di beberapa dari ketujuh pemetaan tadi, kami dari beberapa modal, kami juga bermitra dengan beberapa lembaga-lembaga yang di luar. Jadi sebenarnya kami juga sebenarnya tetap mengharapkan aset-aset dari luar ya. Cuma mungkin pada bagian modal manusia mungkin kami fokus atau spesifik lebih memunculkan aset yang dimiliki sekolah tersebut. Mungkin seperti itu. Masih ada waktu, Bu? Ya, saya akan refleksi ya. Bagus sekali tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oh, hebat.